Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan perilaku organisasional pada hari ini. Untuk perkuliahan saat ini sampai dengan selanjutnya akan dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Namun demikian, saya harap mahasiswa masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Untuk perkuliahan perilaku organisasional ini, kontrak kuliah mahasiswa sampai dengan 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 yaitu UTS akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sholikin, SEMM. Sedangkan untuk perkuliahan yang ke-9 sampai dengan perkuliahan ke-16 atau UAS nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dr. Anda Panca Winayuningsih, Magister Manajemen. Perkuliahan mata kuliah perilaku organisasional ini, buku-buku yang sebagai acuan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada saat ini yaitu yang pertama pengarang Stephen B. Robin tahun 2005 dengan buku yang berjudul Organizational Behavior. Yang kedua pengarang Robert A. Baron and Gerald Greenberg tahun 1990, buku yang berjudul Behavior in Organization. Yang ketiga, pengarang Kate Davis, buku yang berjudul Organizational Behavior. Yang keempat, buku Ivan Govic yang berjudul Organizational Behavior. Sedangkan yang kelima yaitu pengarang Gibson dengan buku yang berjudul Organizational Behavior. Selain kelima buku tersebut, mahasiswa dapat juga sebagai bahan referensi buku-buku perilaku organisasional yang lain maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan mata kuliah perilaku organisasional kali ini. Untuk pertemuan pertama mata kuliah perilaku organisasional ini, nanti kita akan membahas yaitu yang pertama mendefinisikan perilaku organisasi atau organizational behavior. Yang kedua yaitu menggambarkan yang dilakukan oleh para manajer. Yang ketiga, menyebutkan tantangan-tantangan dan peluang-peluang utama bagi manajer untuk menggunakan konsep-konsep organizational behavior. Yang keempat, yaitu menjelaskan mengapa para manajer itu memerlukan pengetahuan tentang organizational behavior. Kita saat ini mengenal istilah yaitu manajer. Manajer menurut Stephen B. Robin tahun 2007 halaman 4 mengatakan bahwa manajer adalah individu-individu yang mencapai sasaran melalui orang lain atau orang yang mengawasi kegiatan-kegiatan orang lain dan yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam organisasi. Di sini manajer mempunyai tugas yaitu membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan anak buahnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian organisasi menurut Stephen B. Robin tahun 2007 halaman 4 yaitu organisasi adalah unit sosial yang disengaja diatur, terdiri atas 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, di sini perusahaan manufaktur dan jasa bisa juga disebut dengan organisasi. Begitu pula dengan sekolah, rumah sakit, satuan militer, toko retail,
instansi pemerintah, instansi swasta, BUMD maupun BUMN, serta lain-lain yang ada pengertian unsur di atas, yaitu terdiri dari 2 orang untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai sasaran atau serangkaian sasaran yang telah ditetapkan. Itu yang disebut dengan organisasi. Pada awal abad 20, yaitu seorang industrialis dari Prancis yang bernama Henri Fayol menuliskan bahwa semua manajer itu menjalankan 5 fungsi manajemen yang terdiri dari merencanakan, yang kedua mengorganisasikan, yang ketiga memerintahkan, yang keempat mengorganisasikan, dan yang 5 yaitu mengendalikan. Namun demikian, pada dewasa saat ini, fungsi manajemen dapat dipadatkan hanya menjadi 4 fungsi saja, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing. Dan yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning di sini yaitu meliputi penentuan sasaran organisasi, penetapan strategi secara keseluruhan untuk mencapai sasaran tersebut, dan pengembangan hierarki rencana menyeluruh untuk memadukan dan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Fungsi kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu manajer akan bertanggung jawab untuk merancang organisasi yang mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor siapa, dan di mana keputusan itu harus diambil. Fungsi ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan di sini yaitu manajer memiliki tugas untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan orang-orang tersebut. Selain itu, manajer juga harus dapat memotivasi anak buahnya, mengarahkan kegiatan lainnya, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, menyelesaikan konflik antar anggota, sehingga di sini manajer berperan untuk melaksanakan peran kepemimpinan. Di pengarahan di sini yaitu manajer memberikan motivasi terhadap anak buahnya. Selain itu, manajer juga memilih saluran komunikasi yang paling efektif. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu manajer dapat menyelesaikan konflik antar anggota yang terjadi dalam suatu organisasi. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian atau controlling. Di sini yaitu untuk menjamin segalanya itu dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka manajemen harus memantau kinerja organisasi. Jika dalam suatu organisasi itu terjadi penyimpangan yang sangat signifikan, maka sudah sewajarnya ini tugas manajer untuk mengembalikan organisasinya itu ke jalur yang benar, sesuai dengan arah tujuan yang akan dicapai. Kegiatan pemantauan, pembandingan, dan kemungkinan mengkoreksi inilah yang dimaksud dengan fungsi pengendalian atau controlling. Selain itu juga, menurut Henry Metzberg, peran manajemen itu ada 3 kelompok utama dalam suatu organisasi, yaitu pertama itu peran interpersonal, yang kedua peran informasional, dan ketiga peran decisional. Peran interpersonal di sini yaitu semua manajer dituntut untuk menjalankan tugas-tugas yang bersifat seremonial dan simbolik. Sehingga peran interpersonal di sini ada 3 peran, yaitu yang pertama peran simbolik. Peran simbolik di sini misalnya penyelia itu menerima kunjungan mahasiswa untuk studi banding atau meninjau ke pabrik. Yang kedua,
rektor suatu perguruan tinggi menyerahkan ijazah kepada mahasiswa pada saat acara wisuda. Yang kedua yaitu peran interpersonal, yang kedua itu pemimpin. Pemimpin di sini meliputi kegiatan perekrutan, pelatihan, pemberian motivasi, dan pendisiplinan karyawan. Sedangkan peran interpersonal yang ketiga yaitu sebagai penghubung. Penghubung di sini yaitu menghubungi pihak luar yang memberi informasi kepada manajer. Pihak luar dapat berupa individu atau kelompok di dalam maupun di luar organisasi. Peran manajemen yang kedua yaitu peran informasional. Peran informasional di sini yaitu semua manajer pada tataran tertentu mereka itu mengumpulkan informasi dari organisasi-organisasi dan institusi-institusi di luar organisasinya atau di luar lembaganya. Peran informasional di sini ada 3 peran, yaitu yang pertama sebagai peran pemantau. Peran pemantau di sini manajer memantau atas arus informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua sebagai penyebar. Sebagai penyebar di sini yaitu manajer menyebarkan informasi yang tepat dan akurat kepada pihak lain dalam suatu organisasi. Yang ketiga sebagai juru bicara. Sebagai juru bicara di sini yaitu manajer menyampaikan informasi tentang organisasi seperti ada kemajuan atau tidak, maupun kegiatan-kegiatan lain dalam yang memberikan informasi di suatu organisasi. Peran manajemen yang ketiga yaitu peran decisional. Peran decisional di sini manajer berperan sebagai entrepreneur, orang yang menangani gangguan, yang mengalokasikan sumber daya organisasi dan sebagai negosiator jika terjadi konflik dalam suatu organisasi. Jadi peran decisional di sini manajer berperan sebagai entrepreneur. Selain berentrepreneur di sini orang yang dapat menangani gangguan. Selain itu, manajer mengalokasikan sumber daya organisasi serta sebagai negosiator apabila terjadi konflik dalam suatu organisasi. Perilaku organisasional atau organizational behavior. Perilaku organisasi di sini yaitu suatu bidang ilmu yang menyelidiki dampak perorangan atau individu, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Selain itu juga pengertian perilaku organisasi di sini yaitu sebagai studi mengenai yang memperhatikan apa yang dilakukan orang-orang dalam suatu organisasi dan bagaimana perilaku tersebut itu mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Tantangan dan peluang organizational behavior, yaitu yang pertama tantangan dan peluang globalisasi. Globalisasi di sini akan mempengaruhi keterampilan untuk mengelola orang dalam diri manajer. Itu dalam hal perubahan atau perbedaan dalam kebutuhan organisasi, sikap, dan perbedaan budaya. Untuk dapat bekerja secara efektif dengan orang-orang ini, maka manajer harus dapat memahami kebudayaan mereka. Bagaimana kebudayaan itu akan dapat membentuk mereka dan dapat mengadaptasikan keterampilan manajemen dengan perbedaan tersebut. Kedua yaitu keberagaman tenaga kerja. Dengan adanya meningkatnya heterogenitas dalam suatu organisasi dengan masuknya kelompok-kelompok yang berbeda. Di sini keberagaman atau heterogenitas tenaga kerja misalnya meliputi jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, ras, warna kulit, dan etnis. Etnis ini Jawa, Madura, Batak, dan lain-lain. Jika globalisasi tersebut berfokus pada perbedaan antara orang dari negara yang berbeda, keberagaman tenaga kerja ini
membahas perbedaan-perbedaan di antara orang-orang dalam satu negara. Jadi kalau globalisasi antar negara yang berbeda, sedangkan untuk pergaulan tenaga kerja membahas perbedaan tenaga kerja dalam satu negara. Keanekaragaman apabila dapat dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam suatu organisasi. Selain itu juga akan dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah. Namun demikian, jika keanekaragaman itu tidak dapat dikelola dengan baik, maka adanya potensi untuk keluar masuknya karyawan itu sangat tinggi. Selain itu juga terdapat potensi peningkatan upah, peningkatan kesulitan berkomunikasi, serta adanya peningkatan konflik antar pribadi karena terjadi keanekaragaman terhadap tenaga kerja. Tantangan dan peluang yang ketiga yaitu perbaikan kualitas dan produktivitas. Adanya tantangan dalam bisnis yang ini manajer mengharuskan untuk memperbaiki produktivitas dalam suatu organisasinya dan kualitas produk serta jasa yang ditawarkan. Perbaikan kualitas dan produktivitas ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama, dengan cara manajemen kualitas total atau TQM. TQM di sini yaitu suatu filsafat manajemen yang didorong oleh pencapaian kepuasan pelanggan secara konstan lewat perbaikan berkesinambungan atas semua proses organisasi. Yang kedua dengan cara rekayasa ulang. Rekayasa ulang di sini yaitu mempertimbangkan kembali bagaimana pekerjaan itu bisa dilakukan dan organisasi distrukturisasi. Seandainya kerja dan organisasi itu akan diciptakan dari nol. Sehingga untuk merekayasa ulang ini mungkin mempertimbangkan pekerjaan itu dilakukan. Terus selain itu juga organisasi distrukturisasi. Apabila kerja dan organisasi itu diciptakan dari nol. TQM atau manajemen kualitas total di sini yaitu berfokus intensif kepada pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen ini tidak hanya mencakup pihak luar yang membeli produk atau jasanya saja, tetapi juga terhadap pelanggan internal, misalnya personal, pengiriman barang, atau pembayaran utang. Yang selanjutnya untuk TQM, manajemen produksi di sini itu peduli akan perbaikan terus-menerus. TQM di sini yaitu komitmen untuk tidak pernah puas, kualitas dapat selalu ditingkatkan. Perbaikan kualitas dari semua yang telah dilakukan organisasi di sini, TQM tidak hanya terkait dengan produk akhir, namun juga bagaimana organisasi itu mampu menangani distribusi, seberapa cepat organisasi merespon keluhan konsumen. TQM selain juga pengukuran dilakukan secara akurat. Pengukuran secara akurat ini TQM menggunakan teknik statistik untuk menghitung setiap variabel kinerja penting dalam operasi organisasi. Di sini teknik statistik dapat berupa sistem SPSS maupun sistem SEM-AMOS, baik PLS maupun SEM-AMOS. Variabel kinerja selanjutnya dibandingkan dengan standar atau benchmark untuk yang digunakan untuk mengidentifikasikan masalah. Kemudian masalah itu dilacak ke akarnya dan penyebabnya, sehingga dapat dipecahkan. Pemberian kuasa kepada karyawan. Pemberian kuasa pada karyawan di sini TQM dapat melibatkan karyawan agar sejalan dengan program-program TQM sebagai kendaraan pemberdayaan untuk menemukan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu memperbaiki keterampilan menangani orang. Manajer perlu meningkatkan keterampilan personalnya. Misalnya bagaimana cara mempelajari untuk merancang pekerjaan
yang memotivasi, teknik-teknik untuk meningkatkan keterampilan mendengar, dan bagaimana menciptakan tim yang lebih efektif. Tantangan dan peluang yang kelima yaitu dari manajemen kontrol ke pemberian kuasa atau disebut juga dengan empowerment. Empowerment di sini yaitu menempatkan karyawan dalam suatu tanggung jawab mengenai apa yang mereka kerjakan. Empowerment akan dapat mengubah, yaitu yang pertama gaya kepemimpinannya, yang kedua hubungan kekuasaan, yang ketiga cara pekerjaan itu dirancang dan cara organisasi disusun. Tantangan peluang organization behavior yang keenam yaitu dari kemantapan ke keluasan. Di sini yaitu manajer dan karyawan harus saling belajar mensikapi kesementaraan. Mereka belajar hidup dengan keluasan atau fleksibilitas, kesemertaan atau spontanitas, dan hal yang tidak dapat diramalkan. Manajer harus dapat memahami dunia kerja yang berubah secara terus-menerus, menanggulangi penolakan terhadap perubahan, dan menciptakan budaya organisasi yang tumbuh berdasarkan perubahan. Tantangan dan peluang organization behavior yang ketujuh yaitu memperbaiki perilaku etis. Semakin banyak anggota organisasi yang menyadari bahwa ternyata mereka itu menghadapi dilema etis. Dilema etis di sini yaitu suatu di mana seseorang itu dituntut untuk menetapkan tingkah laku yang benar atau salah. Manajer perlu menciptakan suatu iklim yang sehat secara etis bagi para karyawannya, di mana mereka dapat melakukan pekerjaan secara produktif dan menghadapi sesedikit mungkin ambiguitas menyangkut apa yang menentukan perilaku yang benar maupun yang salah. Demikian materi perkuliahan yang pertama yaitu perilaku organisasi di sini. Semoga pertemuan atau perkuliahan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya perkuliahan ini kita akhiri yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.